Di sini ada salah satu hikmah ya, yang disunahkan untuk mengakhirkan waktu makan sahur. Supaya apa? Tujuannya supaya nutrisi itu yang terserap ke tubuh bisa maksimal. Nah, jadi Rasulullah SAW sendiri menganjurkan untuk makan sahur karena makan sahur itu mengandung namanya keberkahan. Nah, Sahur itu aja berkah sahur ya aja Kang berkah. Ja, Ya itu luar dipandang biasa. dari perspektif Islam ya, dipandang dari situ. Jadi sahur sendiri mengandung keberkahan. Jadi mohon maaf, bukan cuma sekedar kita makan, habis itu perut kenyang, oh ya udah selesai energinya keisi. Nggak cuma dari situ, tapi dari sisi keberkahannya pun ada. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat hadisnya itu di bawah yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ya, sahurlah sungguhnya dalam sahur itu ada namanya keberkahan. Nah, gitu. Yang pertama, sahur itu sebagai sumber energi bagi tubuh. Nah, jadi untuk melakukan aktivitas ya, tubuh itu kan memang butuh energi ya, yang bersumber dari makanan tentunya. Jadi makan ketika sahur ya itu akan memberikan energi yang dibutuhkan oleh tubuh ya. Apabila ketika kita melewatkan makan sahur, artinya tubuh akan kekurangan nutrisi. Nah, nutrisi yang akan diolah ini kan menjadi energi ya. Jadi akibatnya kita akan cepat merasa lelah, cepat merasa capek, cepat merasa lemas. Maka pertama, asupan yang harusnya masuk ke tubuh kita atau secara nutrisi itu nggak sesuai. Nah itu akhirnya impactnya ke kondisi badan kita yang terasa lemah. Kemudian yang kedua itu ada namanya sahur itu bisa meningkatkan imunitas tubuh. Jadi saat berpuasa, tubuh itu biasanya akan rentan ya terhadap serangan penyakit karena kinerja sistem kekebalan tubuh. Ya, kinerjanya itu menurun. Nah, namun hal ini tidak akan terjadi ya apabila kita ya makan dengan makanan yang bergizi. Jadi ketika makan sahur, tubuh itu akan mengembalikan performanya. Jadi akan mengembalikan sistem kekebalannya. Gitu. Kemudian bisa menghalau ya mikroorganisme yang menyerang tubuh untuk dapat menimbulkan penyakit. Nah, jadi sahur itu sendiri kalau kita isi dengan asupan yang memang bergizi, nah tentunya ini kembali lagi kalau kita mengikuti sunnah ya apa yang diajarkan oleh para Rasulullah dan para sahabat, kita nggak akan ngerasa lemas sekalipun beraktivitas harian karena asupan yang masuk ke tubuh kita itu sesuai gitu. Jadi nutrisinya itu bisa diolah menjadi energi kan ya. Jadi sahur itu dapat memperbaiki dan mencegah gangguan pencernaan. Nah jadi ketika kita berpuasa otomatis pasokan cairan ya dan serat itu akan mengalami penurunan sehingga bisa berakibat terhadap gangguan pencernaan yang mungkin yang terkadang suka kita alami sendiri ya saat kita berpuasa. Biasanya ketika kita buang air memang contoh nih nggak apa-apa ya kita bahasanya bukan bermaksud jorok nggak, jadi misalkan kita kencing nih. Nah, jadi kencing itu ketika cairan yang masuk ke tubuh itu kurang, biasanya kan warnanya agak berbeda ya, nggak jernih dari sebelumnya atau ketika kita minum dengan cairan yang banyak porsinya. Nah itu adalah salah satu bentuk cairan yang berkurang ya ketika kita berpuasa karena memang sudah diolah menjadi energi untuk kita beraktivitas gitu. Kemudian makan sahur dengan konsumsi makanan yang berserat dan minum air yang cukup sangat baik untuk mencegah gangguan pencernaan. Nah, salah satu gangguan pencernaan itu biasanya mohon maaf ya kayak misalkan menkret ya, atau diare, salah satunya kayak gitu. Itu salah satu bentuk dari gangguan pencernaan. Tapi ketika kita kasih asupan dengan asupan yang sesuai, nutrisi itu akan terjaga. Nah, baik untuk diet nih, untuk orang-orang yang mohon maaf ya, yang ngerasa obesitas atau ngerasa kegemukan atau kayaknya berat badan saya lebih nih, gitu ya. Nah, sahur atau puasa ini bisa menjadi salah satu alternatif ya untuk kita bisa diet. Bahkan dietnya pun berpahala loh, nggak cuma diet. Kadang-kadang ada yang berpikir, hari ini makannya ubi aja deh, nggak mau makan nasi gitu. Jadi pengganti nasi gitu. Ataupun kalau makan nasi cuma berapa sendok, hari tujuannya biar berat badannya bisa turun. Nah, puasa itu adalah salah satu alternatif, bahkan ya alternatif yang disarankan baik dari sisi ilmu kesehatan maupun sunnah ya,
untuk, bisa melakukan program diet gitu. Bahkan kita dapat 2 keuntungan. Pertama, eee, berat badan kita bisa turun, yang kedua itu dipandang dari sisi, Islamnya, ada keberkahan dan nilai pahala di situ. Nah, bagi yang menjalankan sekaligus ingin menurunkan berat badan, ya makan sahur dengan makanan yang kaya akan protein, ya, dan rendah gula akan baik untuk menurunkan berat badan. Nah, tentunya pola makan kita saat sahur juga harus dijaga. Jadi nggak, semata-mata berpikir, "Duh, mau puasa seharian nih, harus makan yang banyak pas sahur." Nah, justru itu yang nggak bagus nanti impact-nya. Nah, kemudian ada namanya, teman-teman mungkin pernah nggak ketika lagi puasa itu ngerasain tuh sakit kepala nih atau migrain? Nah, pernah nggak ada ya? Ya, yang pernah Dari boleh. kemarin sampai sekarang lagi merasain nih Kang. Kenapa Oh tuh? gitu. Nah, jadi gini, nah kita bahas sedikit di sini. Jadi ketika kita sahur, makan sahur dengan pola makan yang benar ya, itu justru akan bisa meredakan sakit kepala atau migrain itu sendiri. Berarti pola makan sahurnya Mei kurang bener nih ya? Nah, ya, kita nggak tahu ya. Jadi Oke. nah kita bahas sedikit. Jadi justru sebenarnya makanan sahur adalah makan sahur itu dapat mencegah terjadinya sakit kepala dan kram perut ya kalau di sini pembahasannya. Dengan minum yang cukup, pertama dapat mengurangi stres pada tubuh akibat kekurangan eh, cairan ya tentunya. Kemudian jika minum air hangat, jadi perut dan kepala akan terasa rileks dan segar. Nah, itu sebenarnya manfaat sahur yang sayang banget kalau kita lewatin.